Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Ikomal Arsana MPD. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Tinga-Tinga, Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Strategi Prepare dengan Alur Merdeka untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 2 Tinga-Tinga. Sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak atau PSP Angkatan 1 tahun 2021, kami SD Negeri 2 Tinga-Tinga wajib melaksanakan pembelajaran paradigma baru yang di dalamnya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini adalah menjadi fokus kami karena pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk membantu semua peserta didik dalam belajar. Dari hasil observasi yang dilakukan terkait dengan kondisi di sekolah kami, didapatkan data bahwa sebagian kecil guru, yaitu hanya 2 orang guru dari 9 guru yang ada, yang mampu memberikan perhatian terhadap keberbedaan peserta didik, dan lalu mereka melakukan berbagai usaha-usaha penyesuaian untuk memastikan semua peserta didik terlayani kebutuhannya dengan nyaman dan bahagia. Namun, masih terdapat sebagian besar guru yang secara sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan keberbedaan peserta didik ini. Dan bahkan mereka beranggapan bahwa keberbedaan peserta didik ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Selain kondisi tersebut, terdapat juga beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi. Antara lain yang pertama adalah rendahnya komitmen guru dalam mencoba dan mempelajari hal-hal baru. Yang kedua adalah pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi masih sangat dangkal. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum sepenuhnya mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat adalah rendahnya kemampuan guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dan juga penerapan model-model pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan kondisi dan kendala tersebut, maka saya selaku penulis ingin menyelesaikannya dengan sebuah strategi yang diberikan nama strategi prepare dengan alur merdeka. Strategi prepare di sini antara lain paham, rencana, praktik, dan refleksi. Sedangkan alur merdeka yang dimaksud di sini antara lain yang pertama adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap paham, guru diberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dengan menggunakan alur merdeka di sini, yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama adalah optimalisasi keberadaan CGP yang ada di sekolah. Kebetulan, di sekolah kami memiliki 3 orang guru yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Mereka diberdayakan untuk memberikan pengimbasan atau sebagai tutor sebaya kepada rekan-rekan guru yang lainnya terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah mereka dapatkan ketika mereka mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Kegiatan yang kedua yang dilakukan adalah kegiatan sharing session terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang diisi oleh saya sendiri bersama dengan pengajar-pengajar praktik lainnya yang sedang melakukan pendampingan terhadap 3 CGP yang ada di sekolah kami. Guru diajak mengeksplorasi cara mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik melalui 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Dan mereka juga diajak berdiskusi tentang contoh-contoh praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui eksplorasi berbagai kasus pembelajaran yang banyak ditemui dalam praktik pembelajaran sehari-hari di kelas ataupun di sekolah. Pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan rencana, guru diajak untuk menyusun rencana bagaimana mereka menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan juga apa-apa saja yang diperlukan dalam penerapannya. Alur Merdeka yang digunakan pada tahapan rencana ini adalah ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Kegiatan yang dilakukan adalah optimalisasi dari komunitas praktisi yang sudah terbentuk di sekolah kami. Dalam komunitas praktisi ini, guru melakukan alur demonstrasi kontekstual, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi. Di samping itu, melalui kegiatan workshop review kurikulum dan penyusunan perangkat ajar, mereka saling bertukar pendapat, pengetahuan, dan pengalaman dalam penyusunan RPP atau modul ajar berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Setelah itu, pada alur elaborasi pemahaman, para guru diajak untuk mengelaborasi pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahapan ini juga direncanakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di kelas dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti halnya adalah kelas digital, penataan ruang kelas dengan pengecatan, dan pendukung-pendukung lainnya. Tahapan yang ketiga adalah tahap praktik. Alur Merdeka yang dilakukan adalah koneksi antar materi dan aksi nyata. Pada tahapan aksi nyata, dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya, baik itu untuk membuat rencana, mengimplementasikan, dan melakukan refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah melakukan penilaian awal pembelajaran atau asesmen diagnostik untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar, tersusunlah sebuah RPP atau modul ajar berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi secara konten, secara proses, maupun secara produk. Ada 3 praktik aksi yang dilakukan. Yang pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Aksi yang kedua adalah memfasilitasi bakat atau minat dan potensi peserta didik dengan sebuah program 13 jenis ekstrakurikuler yang terdiri dari 4 ekstrakurikuler utama. Yang pertama adalah ekstrakurikuler olahraga, yang kedua adalah ekstrakurikuler seni dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler karakter. Kemudian yang keempat adalah ekstrakurikuler akademik, dan praktek aksi yang ketiga adalah guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing dengan sarana dan prasarana yang sudah dipenuhi oleh sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru dan peserta didik, didapatkan bahwa strategi ini efektif untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Peserta didik menjadi lebih senang dan bersemangat dalam belajar karena sesuai dengan kesiapan, profil, dan minat belajarnya. Sarana dan prasarana sekolah serta penataan ruang kelas pun menjadi lebih baik sebagai pendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dari hasil tersebut, hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya adalah yang pertama, perlu diadakan kegiatan berupa in-house training untuk menguatkan kembali penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian yang kedua adalah melengkapi lagi sarana dan prasarana pendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui anggaran BOS sekolah, baik itu BOS reguler maupun BOS kinerja, terutama adalah dalam hal pengadaan media pembelajaran. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan di SD Negeri 2 Tingkat Tinggi. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Mari berbagi dan mari berkarya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.